Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini, malam Kamis keempat di bulan Desember 2023. Kita kembali dapat berhadir di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Dengan harapan tentu saja ketika kita berada di masjid kita mendapatkan rahmat, keampunan dan penerimaan taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, barang siapa yang datang ke masjid tidak ada yang diinginkannya kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, malaikat akan mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa tub alaih, dan terimalah taubatnya. Inilah yang kita harapkan juga, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini ila akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita awali dengan ayat 23 surah ke-32. 23 dibalik 32 ya. Jadi ayat 23 surah 32. 23 32 mana satunya? Ini nomor 2 aja. Ini nomor 23 ya. Ya jangan dimistik-mistik lah. Angka-angka ini ada kaitannya itu ya. Ada kaitannya itu. Di ayat 23 ini Allah menjelaskan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Setelah ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang yang menolak Al-Quran. Jadi kalau ayat 22, waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih, siapa yang lebih zalim daripada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, summa a'rada anha, kemudian berpaling dari Al-Quran. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami, kata Allah, terhadap para pendurhaka itu akan memberikan pembalasan. Itu ayat 22, itu kecaman terhadap orang-orang yang tidak menerima Al-Quran. Nah, ayat 23 itu penjelasan bahwa penolakan terhadap ayat-ayat Allah itu juga terjadi pada Musa dan Bani Israel dengan segala akibatnya. Tentu kan Musa diselamatkan, Bani Israel yang menantang dibinasakan. Sama juga Al-Quran, nasibnya akan sama. Orang yang menerima Al-Quran akan selamat, yang tidak menerima Al-Quran akan binasa. Tentu konsep kebinasaan itu macam-macam. Itu akan terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Kalau sebelum Nabi kita, pembinasaan itu sering dilakukan dengan bencana alam yang dahsyat, seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh.
itu pembinasaannya betul-betul luluh lantak. Seperti Nabi Nuh tenggelam, banjir ya. Nabi Musa, Fir'aun tenggelam ke dalam laut. Umat Nabi Hud, Nabi Lut tenggelam juga ke dalam tanah. Umat Nabi Ibrahim yang menentang seperti Qarun tenggelam juga ke dalam tanah. Jadi ditenggelamkan oleh Allah. Nah, tapi umat Nabi kita rupanya tidak. Nanti kita akan ketemu ayat di surah 32 ini juga. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami timpakan kepada umat Nabi Muhammad itu peringatan dalam bentuk bencana-bencana ringan sebelum bencana yang meluluh lantakkan, la'allahum yarji'un, agar umat Nabi Muhammad ini bisa bertobat kembali kepada Allah. Nah ini, jadi kita ini bersyukur sebenarnya karena Allah tidak memperlakukan kita seperti umat-umat bahari. Mungkin kita tidak tahu rahasianya apa ya. Mungkin maksudnya manusia semakin kesini ya, semakin cerdas, semakin memiliki alat-alat untuk menganalisis keadaan. Jadi artinya kalau orang-orang cerdas yang mampu menganalisis keadaan dengan berbagai ilmu pengetahuan ini, begitu bersalah langsung dihukum berat, maka bumi ini akan kehilangan sumber daya manusia yang sangat berharga untuk memakmurkan bumi ini. Karena salah satu amanah daripada Al-Quran bahwa manusia itu adalah sebagai khalifah dan dia bertugas memakmurkan bumi ini. Wasta'marakum fiha, memakmurkan bumi ini dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan telah dicapai oleh manusia mungkin kira-kira sejak abad keberapa ya, susah kita menebak abad keberapa ilmu pengetahuan itu. Karena zaman Nabi itu cikal bakal pengetahuan muncul. Sebelumnya juga sudah muncul kemampuan manusia untuk menganalisis alam. Tapi ditemukannya listrik, kemudian alat transportasi dan komunikasi, itu 3 lompatan dahsyat manusia. Mungkin sebelum listrik ditemukannya mesin. Nah, mesin yang paling awal ditemukan itu namanya mesin uap. Jadi mesin uap itu katanya, siapa itu pertama mesin uap itu? James Watt bukan ya? Nah, itu nang bini, ini ujar aja malah. Nang bini menjerang banyu. Nah, jerang banyu. Itu menggurak banyu. Lalu tutup cirek ini malah congtok. Oh, berarti ini ada sesuatu yang bisa menggerakkan benda. Dilihat, oh banyu menggurak. Oh, berarti ini banyu menggurak, energi panas bisa berubah menjadi energi gerak. Panas bisa menggerakkan. Nah, itu awalnya tuh dicoba, uap banyu bajarang yang direbus dengan batu bara ternyata bisa menciptakan mesin. Diciptakanlah mesin-mesin pertanian. Nah, itu kira-kira mungkin abad ke-16 ya. Hanya saja kita ini kan abad ke-22. 2022, abad ke-21 ya. Nah, bukan abad ke-22. Abad ke-21 pasti kan 2000 berapa nih?
2023 lah. Nah ya, 2023 berarti kan abad ke-21. Jadi kalau 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya baru 500 tahun kita ini maju. Dan kemajuannya luar biasa setelah ditemukannya listrik, ditemukannya bahan bakar fosil. Terakhir ini ditemukan lagi teknologi solar cell, matahari dan sebagainya. Nah, ini lompatan-lompatan yang luar biasa. Lalu Allah sayang kepada manusia cerdas ini. Walaupun belum sembahyang, tapi dia sudah menemukan teknologi. Sekarang ini teknologi drone itu luar biasa dikembangkan sekarang. Dan kaina naik nyiur itu ada lagi betitik di betang nyiur pakai drone aja seret naik ke atas. Nah, drone bisa mengangkat manusia kan? Kalau dibikin agak besar dia mengangkat. Jadi hendak nyiur anom, ambil ya, nih pakai drone naik. Nah, itu kan teknologi listrik ya. Dari listrik kemudian di rombak jadi kipas kemudian digunakan untuk mengangkat. Honda itu sudah memproduk pesawat terbang kecil yang mungkin nanti bisa dimiliki oleh kita. Jadi biar kita hendak ke berapa ya, terbang. Ya, jadi itu teknologinya sederhana, yaitu bagaimana angin ya, dijadikan sebagai daya angkat terhadap sesuatu melalui sayap, terbang. Honda sudah membuat. Jadi Honda tidak lagi hanya memproduk sepeda motor, mobil, tapi juga pesawat terbang. Pesawat terbang yang muat berdua, muat bertiga. Ya di film-film robot itu sudah lama kan. Nah, jadi mungkin ya Allah menyayangi manusia sekarang ini karena dia mengembangkan kemudahan hidup. Dan itu juga berdampak kepada kemudahan pelaksanaan ajaran agama. Kita lebih nyaman ke masjid sholatnya karena di masjid sejuk. Nah, kenapa sejuk? Karena ada AC-nya, ada pengatur udara di dalam ruangan. Dari mana ditemukannya itu? Ya dari teknologi kulkas. Sebenarnya kan kulkas ini, kan kulkas sebenarnya dihembuskan ya, melalui blowernya terhadap tembaga yang di dalamnya ada freonnya, kemudian ditangkap lagi oleh apa itu namanya, semacam baja khusus itu, seperti radiator mobil itu bajanya kan, nah, itu di dalam itu. Maka kemudian menghembuskan angin yang sejuk. Walaupun di luar sebenarnya blower di luarnya itu panas. Tapi artinya teknologi mempermudah kita untuk nyaman dalam beribadah. Sebelum ada AC, kita tidak bisa membayangkan orang sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram saat musim panas. Kadang kau membayangkan kita 45 derajat misalnya. Di sekitar Juli, Agustus itu kan 45 derajat. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid sudah dingin karena teknologi. Nah, sehingga manusia cerdas ini dia diberikan kesempatan untuk mengembangkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, walaupun menurut para ahli salah satu dampak dari teknologi itu adalah meningkatnya suhu bumi. Rata-rata suhu bumi kita sudah naik. Dalam laporan sebulan yang lalu di suatu koran, sebelum dilaksanakannya pertemuan antar negara untuk perubahan iklim di Dubai, itu akhir November sampai awal Desember,
itu dilaporkan bahwa bumi kita sudah melewati ambang batas suhu bumi, yaitu 1,5 derajat lebih panas dari era pra-industri. Jadi pra-industri itu sebelum ditemukannya mesin tadi. Nah, itu kita kan hidup masih alami. Kita belum membakar batu bara, kita belum banyak punya mesin ya. Paling-paling pencemaran udaranya orang menyelukut pehumaan ya untuk mengusir hama atau mengolah tanah di perkebunan ladang gunung. Selain itu nggak ada. Dibandingkan dengan sekarang itu sudah mencapai 2 derajat melebihi suhu bumi pra-industri. Padahal mestinya batas aman itu adalah 1,5 derajat lebih tinggi dari era pra-industri. Maka mereka mengatakan bumi sedang tidak baik-baik saja. Dan coba dengarkan beberapa bulan terakhir ya, misalnya di Jakarta terasa panas sekali. Di Banjarmasin hari Jumat tadi tengah hari itu panasnya luar biasa. Mungkin kita dalam masjid tadi kan merasa di luar panasnya luar biasa. Jadi ada panas yang melewati dari batas-batas biasa. Nah, ini adalah dampak dari kemajuan teknologi. Artinya apa? Peradaban modern yang dibikin oleh orang-orang cerdas tadi itu ternyata secara global, secara umum tidak berjalan selaras dengan keamanan bumi sebagai tempat tinggal satu-satunya. Nah, kita kada tahu apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depannya tentang bumi kita ini. Tapi bahwa Allah membiarkan kita untuk berusaha memakmurkan bumi ini tampaknya ya. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Nah, jadi ayat 23 ini Allah mengingatkan bahwa apa yang terjadi bagi Nabi Musa dan Bani Israel itu akan sepertinya berulang pada Nabi Muhammad, Al-Quran dan masyarakat pada waktu itu. Jadi artinya Nabi kita diingatkan tidak usah kaget melihat masyarakat yang menolak Al-Quran. Dulu pada zaman Nabi Musa mereka juga menolak Taurat. Nah, itu maksudnya ayat 23 ini. Sehingga Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Musa Taurat, maka janganlah engkau dalam keraguan dari pertemuannya, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Berbeda-beda pendapat ulama untuk memahami fala takun fi miryatim min liqa'ih. Janganlah engkau ragu-ragu dalam pertemuan dengannya. Yang pertama yang dimaksud di sini adalah penerimaan Nabi Musa terhadap kitab suci Taurat, yakni wahai Nabi Muhammad, jangan ragukan adanya Taurat yang diterima dengan penuh sukacita oleh Nabi Musa, sebab di antara umatnya ada yang meragukan hal tersebut. Maka Allah mengatakan fala takun fi miryatim min liqa'ih. Jangan ragu-ragu engkau terhadap pertemuan dengannya. Maksudnya Nabi Muhammad juga diingatkan oleh Allah bahwa jangan ragukan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa itu, meskipun di antara umatnya ada yang menolak. Itu namanya fala takun fi miryatim min liqa'ih. Pendapat kedua mengatakan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad meragukan penerimaan kitab suci Al-Quran walau ada di antara umatmu yang meragukannya. Jadi fala takun fi miryatim min liqa'ih itu tujuannya tentang Al-Quran.
informasinya tentang Al-Quran. Kalau yang sebelumnya tentang Taurat. Yang ketiga, janganlah engkau wahai Nabi Muhammad meragukan pertemuanmu dengan Nabi Musa pada malam Isra dan Mi'raj serta pada hari kiamat nanti. Jadi pala takun fi miryatin miliqa'ih itu masih mubham maknanya, sehingga para mufassir mencoba menebak-nebak apa maksudnya ini. Bahkan yang keempat, janganlah engkau meragukan tentang akan bertemunya engkau dengan sekian gangguan dan tantangan sebagaimana Musa pernah menemuinya saat dia berdakwah kepada Bani Israel. Nah, tapi apapun maknanya, inti daripada ayat 23 ini adalah sebagai penjelasan bahwa penolakan terhadap Al-Quran juga pernah terjadi bagi umat Nabi Musa yang menolak Taurat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat 24. Bahwa petunjuk yang datang kepada Bani Israel itu telah membuahkan antara lain lahirnya pemimpin-pemimpin yang wajar diteladani di antara mereka. Walau demikian ada juga di kalangan Bani Israel yang menolaknya. Nah, ayat di atas yaitu ayat 24 menyatakan, dan kami jadikan di antara mereka yakni Bani Israel itu teladan-teladan baik sebagai nabi-nabi maupun ulama-ulama yang memberi petunjuk kepada masyarakatnya serta mengantar mereka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dengan berdasar perintah kami. Kami, kata Allah, menjadikan mereka demikian ketika yakni disebabkan oleh karena mereka bersabar dan tabah menghadapi tantangan dan melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan adalah mereka sejak dahulu terhadap ayat dari kami secara khusus selalu yakin. Jadi Bani Israel itu karena anak Nabi ya, atau keturunan Nabi Yakub ya, banyak juga yang kemudian menjadi a'immah. A'immah di sini maksudnya adalah pemimpin-pemimpin. Ada yang jadi nabi, ada juga yang melawan terhadap nabinya. Jadi biasalah antara nabi dan umatnya selalu ada sikap penerimaan, sebagaimana juga ada sikap resistensi atau penolakan terhadap ajaran yang disampaikan. Jadi artinya setiap nabi itu akan menghadapi tantangan yang sama. Nabi Adam itu anaknya Qabil, Nabi Nuh juga anaknya, Nabi Ibrahim orang tuanya. Jadi mereka-mereka itu menghadapi fenomena yang sama. Itulah yang disebut juga mungkin dengan hukum sejarah. Jadi hukum sejarah manusia itu sama. Kalau ada kebenaran, nanti ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak itu ada yang berangsur-angsur menerima, ada yang sama sekali tidak menerima. Yang tidak menerima biasanya dicap sebagai orang yang sombong, sebagaimana iblis ya. Ada yang mengatakan iblis itu bukan dari jin, tapi dia dari malaikat katanya kan ya. Tapi dalam surah Al-Kahfi kana minal jin ya, dia adalah jin. Kenapa ada yang mengatakan pendapat bahwa iblis itu malaikat? Karena ayat sebelumnya kan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berkata kepada seluruh malaikat, aku ingin menciptakan khalifah. Lalu diciptakanlah Adam, diajarkanlah ilmu. Kemudian ilmu itu dihantarkan atau dites kepada malaikat. Malaikat kemudian angkat tangan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu Tuhan menyuruh, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Hai malaikat, sujudlah kepada Adam. Tentu sujud di sini bukan dalam pengertian menyembah, tapi tunduklah kepada Adam. Akuilah bahwa Adam itu khalifah. Dia manusia hebat, Superman dia. Hebat.
dengan ilmunya kan. Lalu pas sajadal malaikat tuh seluruh malaikat sujud, tunduk, hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis dari malaikat. Nah, itu ada pendapat seperti itu yang mengatakan malaikat ya. Ada juga yang mengatakan iblis tidak mau sujud kepada malaikat itu karena dia memegang prinsip tauhid. Tidak boleh sujud kecuali kepada Allah, maka ketika Allah nyuruh sujud kepada selain dia tidak boleh diikuti. Ini ada juga pendapat yang liberal namanya ini. Madahkan iblis ini tauhidnya kuat benar. Ini lain pulang ini. Macam-macam pian kalau membaca anunya ini. Makanya supaya nyaman tuh jangan tapi membaca pian. Tapi kada tahu dia apa-apa pulang pian kada baca buku. Iya. Jadi ya banyak yang membaca nih ya memilah-milah nama-nama pindah cocok kan. Sama kayak sekarang ini kan muncul fenomena binatang-binatang yang bepandir ya di TV kan. Dulu paling awal tuh kan dulu kura-kura ninja. Kura-kura ninja itu kura-kura, cuma ninja dia. Nah sekarang kan macam-macam, tupai bepandir juga, samut bepandir juga, hadangan bepandir juga, biri-biri bepandir juga. Nah, kalau bahari kan kancil bepandir juga, harimau bepandir, guru harimau kucing bepandir juga. Jadi harimau lah jaripang main silat, ayo jak kucing. Mana lapangannya? Wah, langkah 1, langkah 2, langkah 3 kan. Tamat sudah. Karena harimau ini hendak jadi guru, dan kada kau jadi guru kalau guru masih hidup. Nah, ini orang bahari ini rupanya. Kada kau jadi guru masih hidup. Akhirnya kucing itu diterkamnya oleh harimau. Cuma rupanya nangaran guru tetap kada maha bisakan ilmu mengajari anak murid. Ditinggal sebuting. Kenapa? Cara memanjat pohon. Jelas ya harimau kada memanjat pohon gana lawak. Ini kan kisah ini kan. Itu kan sebenarnya dari mana muncul kisah-kisah ini kan? Muncul kisah-kisah ini dari keinginan kita ya, atau dari keinginan manusia memaknai bahasa alam. Jadi alam ini punya bahasa. Dan Quran kan bilang bahwa semuanya bertasbih kepada Allah. Berarti alam punya bahasa. Maka kemudian bahasa alam itu dicoba diterjemahkan oleh manusia melalui kemampuannya untuk mengartikulasikan kehendak binatang dalam pergaulannya. Itu kan merupakan suatu eksperimen atau percobaan lah. Dari ayat yang berbunyi innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak merasa kecil, tidak merasa malu untuk membuat masalan. Masalan itu pepadah lah. Pepadah tapi dengan cara mengartikulasikan sesuatu. Ma ba'udatan, binatang sekecil nyamuk, fama fauqaha, apalagi yang lebih kecil daripada binatang nyamuk. Nah, bayangkan dengan model orang bahari mengartikulasikan pepadah melalui simbol yang belum bisa dijadikan dia ngomong. Nah, saya sering mencontohkan itu, orang hendak kawin, menyiapkan alat-alat yang akan diantar menjadi penggiring. Kalau di kota penggiringnya ini biasanya baju kan mukena ya. Kalau di kampung penggiringnya anak pisang, ayam bini kan, kayu bepangke, kemudian bumbu dapur selengkapnya,
Itu sebenarnya orang Bahari ingin melakukan pembelajaran kepada manusia melalui benda-benda. Yang benda-benda itu kemudian sekarang dijadikan bisa ngomong melalui teknologi sinematologi apa itu ilmu tentang film itu ya, ada ilmunya itu. Jadi artinya apa yang dijelaskan oleh manusia tentang alam itu adalah bagian daripada kecerdasan manusia. Yahdu nabi amrina lamma sabaru, karena mereka mampu bersabar meneliti alam ini, kemudian alam itu dihasilkan menjadi suatu ilmu pengetahuan, termasuk dalam menjadikannya sebagai media pendidikan. Makanya sekarang ini muncul lagi kan sekolah alam, ISDI alam. Ini jadi ketujuh bener naik nih, kita sekolahkan di ISDI alam aja. Kalau pindah jadi mau penaik nyur misalnya kan ya. Sebenarnya kadang kayak itu konsepnya. Sekolah alam itu artinya sekolah yang mereka diakrabkan dengan alam, supaya mereka di samping belajar ilmu pengetahuan juga mereka belajar tentang alam, dan dari alam itu mungkin mereka akan lebih cerdas dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan biologi, fisika dan kimia. Kalau dia sekolahnya nanti di Fakultas Pertanian, jurusan ilmu tanah misalnya, itu yang dipakai sama biologi tanah, kimia tanah, fisika tanah. Ketika dia masuk di Fakultas Penerbangan, nah, dia akan belajar lagi biologi molekuler dan sebagainya. Artinya ketika anak-anak belajar di alam terbuka, maka kesempatan pengamatannya terhadap alam secara langsung itu akan lebih luas dan lebih besar. Sehingga laboratoriumnya itu ya di alam itu. Kalau dia belajar tentang insang, bahwa manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan dengan insang, langsung di bawah itu ada iwak. Nah, itu iwaknya. Nah, dia hidup di dalam air karena alat pernapasannya ada insang. Itu si iwak itu dia hidup juga harus memerlukan udara. Nah, perhatikan, ternyata ada udara. Sebentar-sebentar ada gelembung udara dari dalam tanah ke atas. Tanah memiliki udara, laut memiliki udara, tapi kadar udaranya itu sedikit. Manusia tidak bisa hidup di dalam air karena udaranya terbatas. Ikan bisa hidup dalam air karena dia tidak memerlukan banyak udara, tapi bahwa mereka memerlukan udara sama. Anak-anak sekolah alam, dia langsung melihat ke perumahan. Oh, itu iwaknya begerimbuak. Nah, ada kalinya udah angin. Kita kira dalam banyu ini kan ada angin. Itu sekolah alam. Nah, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka sejak dahulu terhadap ayat-ayat kami selalu yakin. Jadi ayat 24 ini sebenarnya bisa kita bawa untuk memahami bagaimana a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Itu kita artikan sebagai melahirkan ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang berbasis agama. Tapi diperlukan lamma sabaru, diperlukan kesabaran. Anak-anak yang kuliah di kedokteran, wah itu diuji kesabarannya untuk meneliti bakteri-bakteri, untuk meneliti zat-zat renik makhluk-makhluk kecil, dibawa ke laboratorium. Ini kayak apa, hidung nyamuk nih ganalnya, diperiksa, seperti ini nyamuk hidungnya. Ini samut nih berapa buting kukunya, sudah dipotong kah kukunya ini belum kah? Diperiksa. Sabar, mereka harus sabar. Kalau nggak ada sabaran, itu mungkin kuliahnya di jurusan apa nggak ada tapi sabarnya.
Ada kawa kuliah sebenarnya kalau untuk sabar nih. Harus sabar. Nah, jadi a'immatan itu arti asalnya memang adalah imam, ya. Imam atau amam, amam di depan, imam ikutan, atau artinya ibu. Siapa yang di depan biasanya diikuti atau dirujuk. Nah, dari sini amma, ummu, ibu menjadi tempat rujukan kembalinya anak kecil. Jadi, anak kecil kembalinya ke ibu. Imam demikian juga diteladani dalam sikap dan perbuatannya. Nabi bersabda, tidak lain kata Nabi, tujuan dari adanya imam kecuali untuk diteladani. Jadi a'immah itu artinya pemimpin-pemimpin yang menjadi rujukan termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Biasanya kerajaan Inggris kalau tidak salah itu kan setiap tahun memberikan hadiah Nobel dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Itu umumnya yang dapat itu adalah sarjana-sarjana, guru besar atau peneliti-peneliti di bidang biologi, kimia, fisika. Yang kalau kita baca sejarah hidup mereka, istilahnya itu mereka berada dalam senyap yang tidak banyak diketahui orang. Di laboratorium, pasang baju, masuk laboratorium, teliti, sampai dia menemukan suatu penemuan yang temuannya itu nanti berdampak besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap tahun ada hadiah Nobel yang diberikan. Jarang ada hadiah Nobel itu diberikan misalnya kepada anggota dewan yang paling banyak diskusinya, jarang itu. Ya biasanya yang diberi ini nangurannya ranai aja, laboratorium, mengajar, kada banyak ceramah. Kalau penceramah nih ada dapat hadiah Nobel, kan ada kebanyakan pandir aja. Nah. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, ayat ini ingin memberikan penegasan kepada Nabi kita bahwa bagaimanapun umat ini tidak menerima terhadap Al-Quran, mereka jangan dicela, mereka jangan dimusuhi, apalagi mereka diponis sebagai orang-orang yang akan masuk neraka. Nanti dulu, neraka belum, nanti setelah kiamat. Maka Allah mengingatkan, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah, dialah yang memisahkan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Nah, makanya ulun sering juga menjelaskan tentang soal perbedaan. Perbedaan ini kan ada intern umat Islam. Beda-beda nih. Masjid Al-Furqan beda dengan Masjid An-Nur. Beda lagi dengan Masjid Al-Mu'minun. Beda lagi dengan masjid, beda-beda. Perbedaan intern atau perbedaan antar umat beragama. Sebenarnya agama ini ada memiliki persamaan-persamaan Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin tidak cukup waktunya ulun menjelaskan. Memang ada perbedaan tapi ada persamaan-persamaan. Nah, orang yang mengkaji tentang perbandingan agama, kecenderungannya dia akan mengkaji tentang persamaan. Dan itu yang paling bermanfaat. Ada satu buku yang paling bagus sampai sekarang tidak tergantikan, buku itu. Judulnya Agama-agama Manusia, judulnya. Termasuk di situ Islam juga dibahas. Penulisnya seorang ahli perbandingan agama dari Amerika, namanya Houghton Smith. Bukunya diterjemahkan sudah. Asalnya The Religions of Men, agama-agama manusia. Itu dia menjelaskan semua agama, termasuk agama yang tidak ada nabinya, yaitu Hindu dan Buddha. Dijelaskan. Tapi yang dijelaskan itu yang ada persamaannya dengan agama yang lain, termasuk Islam.
Jadi kita membahas perbedaan itu pada persamaan. Nah, tampaknya ayat 25 ini menghimbau seperti itu. Jangan yang perbedaan itu urusan Allah nanti. Itu mirip dengan anekdotnya Gus Dur kan. Jar Gus Dur, saya itu di surga itu duduk-duduk di muka rumah. Kadalawas lalu Amin Rais. Nah, ini sebenarnya antara Muhammadiyah NU sebenarnya. Jar Gus Dur. Kada mengira unda nyawa ini masuk surga juga. Maka sembahyang kada tapi wirid. Nah, jadi ujar Pak Amin, unda kan kada mengira nyawa ini masuk surga juga, banyak bid'ahnya. Itu sebenarnya kritik terhadap orang yang senang menyalahkan orang lain. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi kalau perbedaan itu pertama itu harus kita akui. Perbedaan kan kada diakui kan, ada kan faktanya. Nah, jadi diakui. Karena nanti ada orang yang tidak mengakui. Nah, ini payah ini. Pokoknya kada boleh berbeda. Kita satu aja. Mayam kita. Kada mau menang pemilu kalau satu aja, ini harus ada 3 calonnya. Nah, yang kedua adalah memahami. Nah, memahami ini yang perlu waktu pian. Ada yang kayak ini, ada yang kayak ini, ada yang kayak ini. Faktanya kita akui ada. Yang kedua memahami. Memahami inilah yang perlu waktu. Mungkin perlu bertahun-tahun. Mungkin memerlukan banyak guru. Kita salut dengan Universitas Al-Azhar misalnya di Kairo. Itu mengajarkan berbagai macam mazhab di situ. Jadi kalau ada anak-anak kuliah di Mesir, itu biasanya dia akan mengambil jurusan fikih Syafi'i, jurusan fikih Hanafi, jurusan fikih Syiah, jurusan fikih Hambali. Tapi mereka kemudian berdiskusi. Nah, sehingga biasanya lulusan-lulusan Mesir akan lebih moderat dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kalau dia berangkatnya dari Muhammadiyah, datangnya jadi Muhammadiyah. Kalau mereka dari NU, buliknya jadi NU. Kalau dari Salafi, jadi Salafi. Kalau dia dari Syiah, mungkin jadi Syiah. Itu di Mesir. Nah, jadi mereka belajar mengakui perbedaan dan belajar memahami perbedaan. Nah, yang ketiga, ini masing-masing menentukan sikap untuk mengikutinya. Jadi mengakui dan memahami itu tidak pasti mengikuti. Orang bisa mengakui, memahami, tidak mengikuti. Tapi yang penting paham dulu. Oh, ternyata begini. Nah, maka inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumil qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi artinya kita tidak perlu seperti memiliki kaplingan dalam surga kan. Nah, pokoknya nak masuk surga itu nang ini aja nah, nang lain pada ini parai dah. Nah, jangan. Itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Mana jam kita ini nang bujur. Sudah isya. Sudah? Semenit lagi? Oh ya, berarti semenit itu untuk berwudu itu kan? Nah, pas sudah. Ya. Demikian yang dapat ulun jelaskan. Selebihnya bisa pian baca di ayat-ayat 24, 23 dari surah ke-32. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.